Manajemen proyek dan teknologi informasi. Proyek teknologi informasi. Jadi suatu proyek yang membutuhkan sumber daya dan ataupun produk teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Nah, di sini apa begitu ya yang dimaksud manajemen proyek teknologi informasi? Jadi pada dasarnya manajemen proyek sistem informasi itu kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri itu adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Kemudian contoh proyek teknologi informasi di sini yang pertama itu adalah pembuatan perangkat e-commerce. Jadi misalkan contohnya itu perancangan dan pembuatan aplikasi e-commerce untuk mendukung proses bisnis di PT ABC begitu ya. Kemudian ada pembuatan website e-commerce butik misalkan. Contoh aplikasi e-commerce berbasis Android misalkan Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, Blibli.com ya, JD.ID mungkin dan Zalora. Kemudian yang kedua adalah pembuatan online banking. Di sini online banking itu bisa pembuatan aplikasi mobile banking atau internet banking. Jadi istilah e-banking itu lebih sering dirujuk ke internet banking. Jadi cakupan e-banking itu ternyata bukan itu saja. Jadi istilah tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu elektronik adalah elektronik dan banking yang berarti perbankan. Jadi secara sederhana itu dapat diartikan sebagai perbankan elektronik. Oleh karena itu, e-banking dapat diartikan sebagai transaksi perbankan berbasis elektronik. Jadi, internet banking hanyalah salah satu jenis transaksi perbankan elektronik. Ada beberapa layanan ya perbankan lainnya itu yang dapat dikategorikan sebagai e-banking. Jadi layanan e-banking itu sendiri misalkan yang layanan ATM gitu ya. Di sini ATM itu anjungan tunai mandiri, bisa dibilang sebagai inovasi e-banking paling awal. Jadi jika dahulu nasabah harus datang ke teller bank, kini dengan ATM penarikan tunai dapat dilakukan tanpa harus ke bank. Bahkan prosesnya lebih cepat karena dilakukan secara elektronik, bukan manual. Jadi ATM sendiri kini dapat digunakan tidak hanya untuk penarikan uang tunai, tetapi juga transfer dan bahkan store tunai. Layanan e-banking itu misalkan lagi itu mesin EDC ya, Electronic Data Capture. Itu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa tunai. Jadi dengan EDC, nasabah pun tak perlu membawa uang tunai atau menarik uang tunai terlebih dahulu di mesin ATM gitu. Jadi tinggal menggesekkan kartu debit untuk melakukan pembayaran. Layanan lagi yang ketiga itu misalkan SMS banking. Jadi inovasi perbankan pun sampai ke layanan SMS begitu ya. Jadi layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, dan melakukan berbagai pembayaran. Jadi tanpa perlu ke ATM begitu, hanya perlu ponsel saja. Jadi cara untuk menggunakan SMS banking pun cukup menggunakan perintah pesan singkat atau SMS menggunakan pulsa. Kemudian layanan e-banking ada lagi misalkan phone banking. Nah, jadi lewat ponsel juga nih nasabah itu dapat melakukan transaksi perbankan hanya dengan menelepon. Bedanya tidak perlu repot menghafalkan perintah pesan seperti halnya pada SMS banking. Kemudian ada lagi mobile banking ya. Mobile banking itu diperkenalkan sejak internet mulai populer. Jadi sama-sama menggunakan ponsel seperti halnya SMS dan phone banking. Namun mobile banking itu selangkah lebih maju lagi.
Mobile banking itu menggunakan koneksi internet ya. Jadi cukup menginstal aplikasi dari bank untuk menggunakan layanan e-banking. Jadi layanan e-banking ini pun semakin efisien gitu karena nasabah tidak perlu keluar pulsa untuk mengirimkan SMS ataupun telepon. Cukup menggunakan paket data yang mana memang jauh lebih hemat daripada SMS atau telepon. Kemudian layanan e-banking selanjutnya itu internet banking ya. Jadi sama halnya dengan mobile banking, internet banking juga menggunakan koneksi internet. Jadi perbedaannya itu cukup mengakses laman situs bank saja tanpa perlu menginstal aplikasi. Jadi dapat mengakses internet banking lewat komputer atau laptop. Kemudian ada video banking. Jadi layanan e-banking yang terbilang masih asing ya, masih sedikit yang menerapkan layanan ini. Jadi layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertemu staf customer service tanpa perlu ke bank. Namun mereka cukup mendatangi electronic banking center yang menyediakan mesin video banking tersebut. Jadi pada mesin ini itu nasabah dapat bertatap muka dengan staf customer service melalui layar, kemudian terdapat fitur tanda tangan digital dan pemindai untuk pengesahan dokumen. Kemudian yang ketiga, pembuatan sistem akademik. Jadi sistem informasi akademik atau SIA itu merupakan sebuah aplikasi begitu yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Jadi dengan penerapan sistem informasi akademik ini gitu ya akan mempengaruhi mutu layanan secara keseluruhan. Jadi layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan intern lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi aplikasi sistem informasi akademik itu sebuah aplikasi gitu ya yang menggunakan web sebagai antar muka penggunanya. Jadi diharapkan dengan ini begitu ya, aplikasi dapat diakses kapan saja, di mana saja, kemudian implementasinya relatif murah dan tentunya mudah digunakan. Kemudian pembuatan sistem perbengkelan. Jadi perancangan sistem informasi bengkel mobil ya berbasis web misalkan. Kemudian perancangan sistem informasi manajemen bengkel motor. Kemudian aplikasi pengolahan data transaksi bengkel motor pada bengkel ABC begitu ya. Kemudian 5 itu pembuatan sistem perpustakaan. Jadi ada sistem informasi perpustakaan berbasis web. Kemudian apa saja yang ada di informasi yang ada di perpustakaan. Jadi sistem informasi manajemen perpustakaan itu terdiri dari beberapa modul yang terintegrasi biasanya. Misalnya ada modul daftar pustaka, kemudian ada modul data anggota, ada modul layanan transaksi sirkulasi, modul pengadaan pustaka, modul laporan buku tamu, kemudian ada digital library, kemudian misalkan ada buku tamu. Karakteristik proyek teknologi informasi yang pertama adalah invisibility atau kekasatan. Jadi bentuk fisik proyek TI terkadang tidak terlihat sehingga sulit dilihat kemajuannya. Jadi bentuk fisik dari proyek itu terkadang memang tidak terlihat, jadi sehingga sangat sulit untuk melihat perkembangannya. Contohnya adalah misalkan pengembangan program gitu ya, tidak kelihatan kekasatannya. Kemudian yang kedua, complexity atau kompleksitas. Jadi sebuah proyek TI sangat kompleks sehingga sebuah perubahan mempengaruhi bidang yang lain. Jadi setiap sumber daya dan pendanaan proyek IT itu memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan proyek-proyek lainnya. Misalkan itu perubahan kecil saat pengembangan proyek IT itu kadang harus diulang dari awal. Kemudian yang ketiga, flexibility atau fleksibilitas. Jadi di sini proyek TI hanya sebagai pendukung bagi komponen lain dalam sebuah lingkungan kerja.
Jadi pada dasarnya itu proyek-proyek itu proyek-proyek IT fleksibel. Misalkan contohnya itu tanpa jaringan suatu pekerjaan itu tidak dapat berjalan. Kegiatan utama proyek TI. Jadi di sini ada yang pertama pembuatan perencanaan proyek, kemudian yang kedua pengamatan dan pengaturan proyek, dan yang ketiga penutupan proyek. Yang pertama pembuatan perencanaan proyek, itu ada feasibility plan. Jadi feasibility plan adalah suatu dokumen gitu ya yang dihasilkan dari riset terhadap proyek dan sebagai acuan untuk langkah implementasi proyek. Kemudian yang kedua adalah riset. Jadi di sini secara umum itu riset merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, kemudian menemukan dan menginvestigasi masalah hingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana, jadwal, dan biaya. Fungsi penjadwalan waktu proyek. Yang pertama itu menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Kemudian menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat. Kemudian tentang biaya ya, ini manajemen biaya proyek itu proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati. Jadi estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Kemudian yang kedua pengamatan dan pengaturan proyek. Itu yang pertama penjadwalan ya menggunakan Gantt chart jaringan kerja. Jadi di sini itu Gantt chart itu penggambaran grafis dari jadwal proyek. Jadi contoh Gantt chart itu diagram batang yang menunjukkan tanggal mulai dan selesai dari beberapa elemen proyek yang mencakup sumber daya, pencapaian, tugas, dan ketergantungan. Gantt chart paling banyak digunakan dalam manajemen proyek. Jadi bagian ini itu berguna dalam merencanakan proyek dan menentukan urutan tugas yang perlu diselesaikan. Dalam kebanyakan kasus, grafik ditampilkan sebagai grafik batang horizontal. Kemudian jaringan kerja, jadi cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Jaringan kerja menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu. Jadi manfaat penjadwalan bagi pemilik proyek itu misalkan antara lain itu pemilik proyek itu dapat gambaran mengenai waktu dimulai dan selesainya proyek tersebut. Kemudian pemilik proyek dapat melakukan evaluasi dan penilaian jika terjadi perubahan waktu dan biaya proyek tersebut. Kemudian pemilik proyek dapat merencanakan cash flow. Kemudian kegiatan proyek ada WBS, kemudian pengorganisasian. Jadi di sini WBS itu Work Breakdown Structure. Itu suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Jadi WBS itu digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Jadi hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Kemudian ada siklus hidup proyek yang ke C ya. Jadi siklus hidup proyek itu tahapan-tahapan perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai, di mana tiap tahap memiliki pola tertentu. Kemudian yang D, eksekusi dan implementasi. Jadi selama persetujuan proyek, pengembangan rencana dan membangun tim proyek yang telah dilakukan,
Kemudian tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah eksekusi. Tahapan ini mengubah rencana yang sudah Anda buat menjadi tindakan atau pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Jadi dari tahapan eksekusi proyek ini Anda dapat menerapkan langkah-langkah yang mencakup misalkan membuat tugas dan mengatur alur kerja, kemudian memberikan briefing kepada tim ya, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan tim, klien, dan manajemen, kemudian melakukan monitoring kualitas kerja tim dan mengatur budget. Kemudian implementasi. Jadi tahap implementasi terdiri dari mengkaji lingkup kerja proyek, kemudian membuat program implementasi dan mengkomunikasikan kepada peserta dan penanggung jawab proyek. Kemudian melakukan pekerjaan desain engineering terinci, pengadaan material dan peralatan, fabrikasi dan instalasi. Kemudian yang pengamatan dan pengaturan proyek yang terakhir adalah manajemen resiko. Di sini manajemen resiko itu proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya resiko perusahaan, termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat bekerja. Yang ketiga, penutupan proyek atau project closure ya. Di sini ada evaluasi, verifikasi, optimasi, dan penilaian. Kemudian ada acceptance. Jadi penutupan proyek itu akhir dari tahapan manajemen proyek. Jadi artinya itu proyek yang ditangani ini telah rampung dan disetujui dengan standar yang diinginkan. Jadi dengan selesainya penutupan proyek itu maka project manager ya akan kembali menghadapi proyek-proyek baru yang lainnya. Di sini project closure atau penutupan proyek ya merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek ya. Jadi pada intinya tahapan penutupan proyek itu memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Nah, mengapa harus belajar manajemen proyek teknologi informasi? Jadi proyek-proyek TI memiliki track record yang buruk. Di sini pada tahun 1995 ya menemukan bahwa 16,2% itu proyek TI yang berhasil memenuhi sasaran lingkup, waktu, dan biayanya. Kemudian lebih dari 30% dari proyek TI dibatalkan sebelum selesai, memakan biaya lebih dari 91 dolar miliar di Amerika Serikat sendiri. Contoh proyek TI, jadi yang pertama itu helpdesk atau pekerja teknis mengganti laptop untuk departemen kecil. Kemudian yang kedua, tim pengembangan proyek kecil menambahkan fitur baru pada aplikasi internal. Yang ketiga, pemerintah mengembangkan sistem untuk melacak imunisasi anak-anak. Jadi contoh-contoh proyek dalam bidang teknologi informasi lainnya ya, mengganti 10 laptop pada suatu divisi atau departemen. Kemudian mendevelop software kecil untuk kepentingan internal misalkan. Kemudian implementasi wireless akses pada kampus begitu. Kemudian ada lagi misalkan pembangunan jaringan komputer di fakultas ABC. Kemudian pembuatan software ya untuk administrasi akademik, kemudian pembuatan perangkat e-commerce di suatu perusahaan ekspor impor misalkan, kemudian pembuatan infrastruktur kartu ATM ya, online banking. Konteks proyek TI. Yang pertama, proyek-proyek TI dapat berbeda ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, bidang terapan, dan kebutuhan sumber daya. Kemudian yang kedua, anggota tim proyek IT seringkali berbeda latar belakang dan keahlian. Yang ketiga, proyek-proyek TI menggunakan teknologi yang berbeda yang berubah cepat. Bahkan dalam satu bidang teknologi, orang harus sangat spesialis. Di sini 10 besar keahlian TI yang paling dicari. Jadi ini sudah lama banget diambil di
tahun 2002. Yang pertama adalah SQL Database Analyst, kemudian Oracle Database Analyst, kemudian C++ Programmer, Visual Basic Programmer, e-commerce, Windows NT, Windows Developer, Security, Project Manager, Network Engineer, dengan rata-rata salaria yang ada di kolom paling kanan. 10 besar keahlian TI yang paling dicari ini menurut serupedia.com ya, di 13 Januari 2018. Jadi ada 10 keahlian bidang IT yang paling dicari. Yang pertama, mobilisasi aplikasi. Kemudian yang kedua jaringan nirkabel. Yang ketiga, desain antarmuka. Yang keempat, project management. Yang kelima, jaringan umum. Kemudian yang keenam, teknisi jaringan konvergensi. Yang ketujuh, programming open source. Yang kedelapan, embedded security. Yang kesembilan, integrasi teknologi rumah digital. Yang ke-10 adalah Net, C#, C++, Java yang plus. Yang pertama, mobilisasi aplikasi. Jadi mobilitas mengubah gaya hidup orang. Jadi sekarang itu perangkat genggam seperti ponsel PDA ya dan smartphone itu menjadi alat bisnis yang penting. Di sini akibatnya banyak perusahaan membutuhkan orang yang mampu memperluas ya penggunaan aplikasi seperti ERP atau procurement ke perangkat mobile. Kemudian yang kedua itu jaringan nirkabel. Jadi di sini perkembangan standar teknologi nirkabel ya seperti Wi-Fi, WiMAX dan Bluetooth itu membuat keahlian mengamankan transmisi nirkabel itu berada di peringkat paling atas gitu. Jadi yang banyak dibutuhkan saat ini itu adalah administrator jaringan dengan spesialisasi di bidang wireless. Jadi seseorang yang tahu bagaimana perangkat wireless bekerja di jaringan, bukan sekedar teknisi saja. Kemudian yang ketiga, desain antarmuka. Jadi bidang lain yang menjanjikan adalah interaksi antara komputer dan manusia atau desain antarmuka atau user interface ya, baik desain aplikasi web maupun desktop. Yang keempat, project management. Jadi perusahaan membutuhkan calon-calon manajer proyek ya, project manager yang bisa memimpin tim, membuat project life cycle yang masuk akal dan mampu mengelola sebuah proyek. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan saat wawancara kerja adalah bagaimana cara mengatasi konflik dalam tim. Kemudian yang kelima, jaringan umum. Jadi bidang TI itu tak bisa lepas dari jaringan sehingga profesional TI itu berlatar belakang non jaringan pun sebaiknya ya memahami konsep-konsep dasar jaringan. Jadi seperti TCP/IP, Ethernet, kemudian ada serat optik dan komputasi jaringan. Yang keenam, teknisi jaringan konvergensi. Jadi makin banyak perusahaan yang mengimplementasikan VoIP ya, makin besar pula kebutuhan mereka akan administrator jaringan yang memahami seluk-beluk jaringan. Jadi jaringan LAN, MAN, kemudian internet ya, dan bagaimana konvergensinya. Ini merupakan peluang bagi orang-orang yang pernah bekerja di bidang telekomunikasi dan memahami jaringan TI atau sebaliknya. Kemudian yang ketujuh itu programming open source. Jadi kemampuan programming Linux ya, Apache, MySQL dan PHP ya bisa dibilang sangat diminati. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah ketidakpuasan customer dan kekhawatiran mereka terhadap masalah security, utamanya di wilayah sistem operasi dan database. Kemudian yang kedelapan, embedded security. Jadi sekarang sudah jadi tren ya bahwa semua lowongan TI itu mensyaratkan ya keahlian dan sertifikat di bidang keamanan. Jadi apapun bidang TI-nya, perusahaan mengharapkan pencari kerja memiliki pemahaman mengenai sisi security-nya. Kemudian yang ke-9, integrasi teknologi rumah digital.
Jadi pertumbuhan pasar home video dan audio serta keamanan rumah dan sistem lighting otomatis membuat segmen rumahan menjadi ladang bisnis teknologi yang subur. Ya, tapi siapa yang bisa memasang sistem-sistem tersebut atau memperbaikinya ketika terjadi masalah? Coba saja ambil sertifikasi ya Digital Home Technology Integrator dari CompTIA dan Consumer Electronic Association. Kemudian yang ke-10 NET ya atau C#, C++ ya. Jadi bukan hanya coder yang dicari tapi keahlian programming ya. .NET, kemudian C#, C++ dan Java yang dibarengi dengan kemampuan memimpin tim atau mengkoordinasikan proyek. Di sini keahlian TI paling top ya, ini diambil pada 3 Februari 2004. Jadi ada application development, project management, database management dan networking. Kemudian top 10 IT skill set for Asia ya 2015. Jadi yang pertama adalah cloud computing. Ya, kemudian yang kedua project management, yang ketiga big data, yang keempat infrastruktur arsitek, yang kelima business analyst, yang keenam business intelligence, kemudian digital, kemudian mobility, kemudian soft skills, dan yang terakhir adalah security. Manajemen proyek secara menyeluruh. Yang pertama, proyek harus berjalan dalam lingkungan organisasi keseluruhan. Kemudian yang kedua, manajer proyek harus menggunakan sistem thinking. Jadi mengerti bagaimana proyek berhubungan dengan organisasi. Kemudian yang ketiga, manajer senior harus memastikan bahwa proyek mendukung kebutuhan bisnis sekarang. Sudut pandang sistem. Yang pertama, istilah system approach muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan pendekatan holistik dan analitis terhadap penyelesaian masalah-masalah kompleks. Kemudian yang kedua mencakup 3 hal. Yang pertama, filosofi sistem, memandang segala hal sebagai sistem yang merupakan komponen-komponen yang berinteraksi yang bekerja dalam suatu lingkungan untuk memenuhi beberapa tujuan. Yang kedua, analisis sistem, pendekatan penyelesaian masalah. Yang ketiga, manajemen sistem, jadi mempertimbangkan isu-isu bisnis, teknologi, dan organisasi sebelum membuat perubahan terhadap sistem. Memahami organisasi. Jadi wadah atau tempat pertemuan ya untuk sekelompok orang untuk bekerja bersama secara rasional, sistematis, pemantauan dan arahan untuk mencapai tujuan tertentu menggunakan sumber daya yang disediakan. Jadi di sini memahami organisasi ini kerangka strukturalnya fokus pada peran dan tanggung jawab, kemudian koordinasi dan pengendalian dijelaskan dalam struktur organisasi. Kemudian memahami organisasi kerangka SDM, jadi fokus pada menjaga keserasian antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan orang. Kemudian kerangka politis, jadi mengasumsikan bahwa organisasi merupakan koalisi yang tersusun dari berbagai kelompok individu dan minat. Konflik dan kekuasaan merupakan isu utama. Kemudian yang terakhir, kerangka simbolis, jadi fokus pada simbol dan arti yang berhubungan dengan kejadian. Budaya adalah penting. Masalah apa yang ada? Banyak proyek enterprise resource planning atau ERP gagal karena isu organisasi, bukan teknis. Misalnya, Sobeys Canadian Grocery Store Chain membatalkan sistem ERP senilai $90 karena masalah organisasi. Ya, membatalkan sistem ERP senilai $90 juta karena masalah organisasi. Banyak organisasi fokus pada kerangka struktural. Yang pertama, sebagian besar orang mengerti struktur organisasi.
Kemudian yang kedua, banyak manajer yang mencoba mengubah struktur organisasi ketika perubahan lain yang justru diperlukan. Yang ketiga, 3 struktur organisasi dasar. Yang pertama, fungsional. Jadi manajer fungsional melapor pada Chief Executive Officer. Yang ke B ya, proyek manajer program melapor pada Chief Executive Officer. Kemudian matriks di antara struktur proyek dan fungsional, personil seringkali melapor pada 2 atau lebih atasan. Fase proyek dan siklus hidup proyek. Yang pertama, siklus hidup proyek adalah kumpulan fase-fase proyek yang menetapkan A. Pekerjaan apa yang akan dilakukan di tiap fase, kemudian B. Hasil apa yang akan dihasilkan dan kapan, kemudian C. Siapa yang terlibat dalam tiap fase, dan D. Bagaimana manajemen akan mengendalikan dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan di tiap fase. Kemudian yang kedua, hasil atau deliverable adalah produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan sebagai bagian proyek. Fase proyek TI atau siklus hidup, fase definisi, fase planning, fase executing, fase delivering. Jadi siklus hidup proyek yang pertama adalah tahap penentuan atau defining. Jadi menentukan spesifikasi proyek, menetapkan sasaran proyek, membentuk tim, dan menetapkan berbagai tanggung jawab utama. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan atau planning. Jadi tingkat usaha bertambah, mengembangkan rencana untuk menentukan proyek apa yang bertahan, kapan proyek akan dijadwalkan, siapa yang akan memetik manfaat, tingkat kualitas apa yang harus dijaga, dan anggaran apa yang diperlukan. Kemudian ya tahap eksekusi atau executing ya. Ini di tahap inilah bagian utama dari proyek terjadi. Jadi baik fisik maupun mental, produk fisik yang dihasilkan. Kemudian waktu, biaya, dan ukuran-ukuran spesifikasi digunakan untuk pengendalian. Jadi apakah proyek sesuai jadwal, anggaran, dan memenuhi spesifikasi, perkiraan apa yang dibutuhkan di masing-masing ukuran tersebut. Kemudian tahap pengiriman ya atau delivering. Jadi yang pertama itu mencakup 2 aktivitas, mengirim produk proyek kepada pelanggan dan menyebarkan sumber daya proyek. Kemudian yang kedua itu pengiriman proyek dapat mencakup pelatihan pelanggan dan transfer dokumen. Kemudian penyebaran biasanya melibatkan penyerahan perlengkapan material proyek kepada proyek lain dan menetapkan berbagai penugasan baru kepada para anggota tim. Hasil nyata. Yang pertama, setiap fase menghasilkan suatu bentuk hasil nyata yang dapat digunakan pada fase-fase selanjutnya. Kemudian hasil pada sebuah fase dapat dilihat, dinilai, dan diverifikasi. Fungsi siklus hidup. Yang pertama, menentukan awal dan akhir proyek. Kemudian yang kedua, menentukan waktu feasibility study. Yang ketiga, menentukan tindakan transisi. Dan yang keempat, menentukan pekerjaan teknis pada setiap fase. Sifat umum dari siklus hidup. Yang pertama, biaya dan pengalokasian SDM. Kemudian yang kedua, kemungkinan penyelesaian proyek terendah. Yang ketiga, pemberi modal sangat berpengaruh di awal proyek. Dokumen hasil dari fase definisi. Itu yang pertama adalah pendahuluan, tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum, input secara umum, kemudian kinerja, perkembangan, kemudian pengoperasian dan lingkungan. Pendahuluan, yang pertama identifikasi perusahaan, kemudian yang kedua masalah yang perlu diselesaikan, yang ketiga situasi yang sedang dihadapi, dan yang terakhir motivasi menanggulanginya. Tujuan proyek, yang pertama alasan pengajuan proposal, kemudian yang kedua
batasan utama penggunaan waktu, dan yang ketiga adalah batasan penggunaan keuangan. Fungsi-fungsi utama, jadi pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kemudian keluaran umum, di sini penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. Input secara umum, jadi input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Kemudian kinerja, jadi berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan. Perkembangan, berapa tahun lagi sistem dapat diharapkan dikemukakan dalam persentase atau angka. Pengoperasian dan lingkungan, jadi di mana server dan komputer workstation akan ditempatkan dan siapa yang akan menggunakannya. Demikian materi tentang manajemen proyek dan teknologi informasi.